Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 10 Pinrang, Kabupaten Pinrang. Oke, baik. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pinrang. Bersama Bapak Muhammad Jabar. Bagaimana kabarnya kali ini, Bapak? Iya. Bapak, kali ini saya meminta izin untuk berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang saya ajukan, mohon izin untuk dijawab secara jujur ya. Baik, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Kasus-kasus dilema etika bujukan moral di sekolah itu yang memang kadang muncul. Awalnya muncul di kalangan rekan-rekan guru kita, di mana dia ingin melaksanakan tugas tetapi mendua, artinya tugasnya itu yang harus diselesaikan kayak ada yang bersamaan. Jadi yang perlu kita bantu teman untuk mencari solusi mana yang harus dilaksanakan yang bersama. Iya, terima kasih Bapak. Kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam hal ini, kalau sama-sama nilai kepentingan, maka nilai yang perlu didiskusikan dan melihat bagaimana misalnya itu guru, bagaimana guru yang bersangkutan, bagaimana kira-kira yang harus dia laksanakan. Dan untuk mengambil keputusannya ini kita harus melihat kondisi yang bersangkutan. Setelah itu pengambilan keputusannya juga kita tetap meminta pertimbangan dari yang pertama yang bersangkutan, dari kemampuannya, kemudian juga tetap kita melibatkan dari para wakil kepala sekolah atau guru senior untuk diskusi untuk mengambil yang mana yang terbaik. Iya. Ya, dari kasus tersebut Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya tadi kita melihat permasalahannya apa, tingkat kerumitannya bagaimana, kita diketahui, barulah kita diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, guru senior untuk menentukan yang mana yang harus dijalankan. Jadi identifikasi masalah pertama ya Pak. Iya, baik. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Dalam pengambilan keputusan yang efektif itu, walaupun kepala sekolah punya hak untuk langsung memutuskan, tapi tetap kita meminta pertimbangan dari para wakil kepala sekolah dan guru senior. Tetap kita melibatkan semua. Kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Iya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang dihadapi itu apabila salah satu guru atau guru yang punya masalah dalam hal ini ada tugas yang harus dia laksanakan,
tetapi bersamaan tugas itu. Hanya di sini harus kita lihat yang mana yang harus diprioritaskan untuk dia laksanakan, dan kita juga melihat bagaimana kemampuan yang bersangkutan. Ya, tetap kita melihat dari kemampuan yang bersangkutan, apakah bisa dia laksanakan kalau kita ambil opsi yang satu atau opsi yang lain yang mana. Jadi tetap kita melihat juga kemampuan yang bersangkutan. Jadi kita lihat prioritas yang ada ya Pak. Iya, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Tata kelolanya tergantung dari permasalahan. Kalau permasalahannya itu genting atau harus dilaksanakan secepatnya, maka tidak perlu lagi jadwal, harus dilaksanakan pada saat itu. Tapi kalau permasalahannya bisa dijadwalkan, maka akan dijadwalkan supaya bisa lebih matang persiapannya atau program-program yang akan dilakukan itu. Tergantung dari situasi dan keadaannya. Yang mana yang urgent? Mana. Iya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tetap ada, utamanya adalah para wakil kepala sekolah dan guru-guru senior. Itu tetap kita libatkan dalam mengambil suatu keputusan. Artinya kepala sekolah tidak langsung memponis sesuatu, tetapi tetap meminta pertimbangan. Jadi walaupun kepala sekolah yang akan memutuskan, tetapi tetap meminta pertimbangan. Melakukan dulu musyawarah. Musyawarah. Iya. Oke, baik Pak. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi itu yang pembelajaran utamanya, mengambil suatu keputusan itu, walaupun kepala sekolah punya hak untuk mengambil keputusan, tetap harus melihat atau mendengar atau meminta pertimbangan dari rekan-rekan, utamanya para wakil yang senior tentang keadaan-keadaan yang diputuskan. Artinya tidak langsung semena-mena semua diputuskan oleh kepala sekolah. Iya. Baik Pak, terima kasih atas perbincangan kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak tuturkan dapat pembelajaran untuk saya. Terima kasih. Oke, sekianlah perbincangan dari Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 10 Pindrang tentang pengambilan keputusan atau dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Susilawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan ajak Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Matema Sontrol ajak bincang mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika seorang pemimpin. Baik, Tabe Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mohon izin Pak, saya meminta waktunya untuk berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan. Bisa. Baik Pak, selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih banyak. Selama ini untuk melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral di sekolah, yang pertama kami lakukan itu, yang pertama kami harus mengumpulkan data dan sekaligus mengkaji situasi. Kemudian yang kedua, kami mengidentifikasi
masalah etika. Dan yang ketiga yang kami lakukan adalah merencanakan identifikasi alternatif dari setiap alternatif yang sesuai. Ya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ini memang sangat susah karena kadang-kadang kami bertumpu pada kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang harus kami lakukan yaitu melihat dulu dari segi hukum atau peraturan sekolah. Apabila melanggar hukum berarti benar melawan salah karena kami punya peraturan. Dan apabila salah berarti maka disinilah diperlukan kebajikan, ya, atau kebijakan terhadap siswa. Ya. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kami lakukan selama ini untuk kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, kami harus berkomunikasi dengan guru, juga melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, kami harus mendengarkan juga usulan dari semua pihak, terutama yang memang paham tentang dilema etika. Dan yang ketiga, kami harus memberikan motivasi kepada siswa. Kolaborasi ya Pak? Iya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang kami anggap efektif, yang pertama itu kami harus mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dengan dalam situasi. Yang kedua, kami harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan yang ketiga, yang paling penting, kami harus melakukan pengujian benar atau salah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangan yang kami temukan itu mengenai kondisi, terutama bahwa kondisi sekolah kami jauh dari kota, beda dengan kondisi sekolah yang ada di kota. Jadi kami harus melihat bahwa kondisi individu dan kondisi masyarakat. Yang kedua, kondisi rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kadang-kadang kami harus menegakkan keadilan, namun di balik itu kami juga punya rasa kasihan karena kami berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, rasa kebenaran dalam kesetiaan. Ya, jadi kadang-kadang siswa tidak mampu berbuat benar, tetapi selama ini memang dia punya kesetiaan terhadap sekolah, terhadap guru-guru dan lingkungan sekitarnya. Ya. Banyak tantangan ya Pak. Ya. Ya baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikan membuat sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Kami punya tata kala, kami punya jadwal untuk penyelesaian masalah. Ini kami harus bentuk tim yang diketuai oleh guru BK. Kemudian dalam setiap masalah kami tidak langsung mengambil penyelesaian di tempat. Karena kasus dilema etika ini beda dengan kasus-kasus yang lainnya. Bahwa kasus dilema etika itu perlu kajian yang lebih dalam, perlu mengetahui apa latar belakang dari kasus tersebut. Sedangkan untuk yang harus kami lakukan untuk penyelesaian seperti ini,
kami harus melakukan analisis resiko. Artinya jangan sampai kami mengambil penyelesaian masalah tetapi resikonya lebih besar daripada masalah sebelumnya. Jadi kami harus melakukan analisis. Ya. Melakukan jadwal terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan jadwal. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Iya, itu harus ada. Jadi faktor yang membantu itu harus ada. Yang pertama dari teman guru yang memang sudah punya pengalaman untuk kasus yang seperti itu, atau guru-guru yang lebih berkompeten terhadap topik masalah. Karena setiap masalah lain topiknya dan setiap guru juga ada yang mampu untuk menyelesaikan dengan sesuai dengan topik masalah terhadap siswa. Stakeholder ya Pak? Ya, stakeholder. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada pengambilan keputusan dilema ini? Iya, pengalaman untuk pengambilan keputusan terhadap dilema etika ini sangat banyak sebenarnya. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa pengalaman yang kami dapatkan yaitu bahwa kami sadar setiap siswa berbeda perilaku terutama. Kemudian setiap kasus itu memerlukan penanganan yang berbeda pula. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa tidak semua yang salah harus menerima sanksi atau hukuman, tetapi perlu kebijakan agar anak yang sudah berbuat salah dapat menyadari diri untuk tidak berbuat salah lagi. Ya, baik ya. Terima kasih Bapak luar biasa Ya, atas pengambilan keputusannya. Baik, Bapak Kepala Sekolah UPD SMP Negeri 2 Matiro Sampa, terima kasih atas perbincangannya. Baik, dan demikianlah kegiatan ajang bincang dari Bapak Kepala Sekolah mengenai dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Susinawati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ifal dari Kepala MTS Attabojong Kue untuk berbincang mengenai pengambilan keputusan atau dilema etika dalam kepemimpinan. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya Bapak, mohon izin waktunya sebentar ya Pak. Oke. Ya. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Oke. Artinya kalau untuk persoalan dilema etika atau juga moral, saya kira selama ini yang terjadi adalah kembali kita lihat konteks persoalan yang ada, isi masalahnya apa, dan saya kira itu artinya konteks persoalan kita cerna apa-apa yang apakah itu yang masuk di etika atau itu tadi bukan moral. Jadi identifikasi masalah dulu Bapak ya. Ya baik. Kemudian selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakannya. Bagaimana Pak? Iya, sama hanya menjadi soal ini. Kita di sini mengambil satu keputusan utamanya kita masalah juga tetap berpegang pada prinsip, kita berpegang pada prinsip musyawarah. Artinya kalau persoalan yang ada memerlukan keputusan sifatnya pribadi, tidak biar tidak melibatkan banyak orang pada komite, pimpinan, kita
Tapi kalau itu sifatnya persoalan yang ada apa istilahnya ya rumit, maka kita akan musyawarah. Intinya prinsipnya adalah musyawarah. Ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dilema? Saya kira saya kembali lagi pada jawaban tadi pertama, identifikasi masalah dulu. Ya. Kedua, masih katanya identifikasi adalah isi dari persoalan itu tadi yang ada kita memerlukan penyelesaian melibatkan banyak orang atau secara pribadi sebagai penanggung jawab. Sekarang lihat dulu apa persoalannya. Sekali ya, kita harus mengidentifikasi persoalannya terlebih dahulu. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Oke, saya kira pertama mengedepankan istilah skala prioritas dulu. Kedua, yang sangat penting di sini karena apa? Keterlibatan kita kan ini apa? Sekolah kita atau madrasah kita sini kan berbasis pesantren agamais. Itu tadi saya kembali kalau persoalannya bisa diselesaikan pribadi atau kalau perlu menghadirkan stakeholder dari anak warga madrasah, warga pesantren, maka alhamdulillah semua yang ada di sini masuk menjadi siap, artinya sangat membantu dengan kolaborasi yang ada. Kolaborasi kepada persoalan itu jelas seperti itu saya katakan hal yang sangat penting kalau apalagi saya katakan tadi tetap mengedepankan prinsip musyawarahnya itu. Kolaborasi. Baik Bapak, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Saya kira tantangan terutama adalah pribadi. Misalnya kan kita terbawa perasaan, kedua sosial kita, pertemanan kita, kata faktor teman, masukan-masukan itu bisa mempengaruhi sebuah keputusan. Artinya ya tantangan yang lain saya kira relatif lah. Itu terutama karena perasaan, faktor pertemanan, faktor eksternal, faktor yayasan, saya kira semua mempunyai pengaruh. Apakah kehidupan apa? Saya kira masuk tantangan juga karena ini adalah sebuah organisasi kita kelola. Organisasi kan banyak kepala, banyak. Ya, otomatis kan pasti ada pro dan kontra. Bagaimana memonitoring kepala-kepala yang ada? Iya, itu. Ya baik, terima kasih Bapak. Kemudian, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, saya kira tidak ada yang pasti, jadi kita kembali lagi ke konteks persoalan yang ada. Apabila ada persoalan yang membutuhkan keputusan saat itu juga dan tidak memerlukan keterlibatan orang banyak, maka saya akan putuskan. Kalau persoalan yang ada istilahnya rumit dan butuh keterlibatan para stakeholder yang ada, maka misalnya kan kita jadwalkan, maka pertemuannya saya kira itu. Kembali lagi ke konteks persoalan yang kalau sifatnya butuh penyelesaian itu juga, maka kita selesaikan. Tetapi kalau persoalannya rumit ya Kalau prioritasnya. kita kerjakan. Ya baik Bapak, terima kasih. Adakah seseorang atau
Ya, saya kira yang sangat membantu adalah karena saya kembali lagi mengatakan bahwa kita istilahnya berada di lingkungan yang agamais, karena ini kan sekolah yang berbasis pesantren. Semua unit-unit, pimpinan unit-unit siap membantu karena istilahnya kita hubungan yang dinamis, maksudnya tidak ada persoalan kolaborasi yang ada apa namanya harus elegan itu. Jadi saya kira itu semua baik itu dari warga, apa namanya, guru, wakil kepala madrasah, pimpinan yayasan, itu yang biasa mempermudah kita mengambil keputusan pada saran-saran masukan beliau. Alhamdulillah ini kerja bersama stakeholder sangat berperan. Baik Bapak. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang menjadi pengalaman Bapak yang dapat dipetik pada pengambilan keputusan? Saya kira itu keterlibatan para anggota, baik itu guru, wakil kepala, pimpinan yayasan, itu pada semua dilibatkan dengan prinsip musyawarah tadi itu. Pertanyaan pembelajaran apa, saya kira itu pembelajaran paling berharga buat kita, karena kapan kita mengambil keputusan dan itu keputusan bersama, saya kira tidak ada lagi istilahnya rasa sesal-sesal. Kenapa begini? Karena itu adalah sifatnya kebersamaan, musyawarah. Tidak ada lagi istilah gugat-gugatan. Kenapa ini? Karena itu tadi semuanya terlibat dalam mengambil keputusan, minimal lah masukan pertimbangan gitu. Keputusan tetap pada pimpinan, pada kepala, minimal dan yang lain ada masukan itu. Selama itu dimusyawarahkan, saya kira tidak ada lagi yang pengen yang begini, kenapa begini. Semuanya terlibat. Itu pembelajaran, saya kira pengalaman yang sangat berharga kalau dimusyawarahkan, apapun keputusannya itulah yang terbaik. Baik Bapak, luar biasa penjelasan Bapak dari pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sekolah MTS ya. Ya, terima kasih Bapak atas bincangan hari ini. Demikianlah perbincangan dengan Bapak Kepala Sekolah dari pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.